Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kembali kita bermajelis, kembali kita mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu secara khusus di malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian fikih dengan membaca kitab Umdatul Fiqhi karya Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan tayammum. Di pertemuan yang lalu kita di pembahasan paling terakhir menyebutkan syarat untuk bertayamum. Syarat yang membolehkan kita untuk bertayamum, tidak pakai air. Di antara yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, yaitu kita tidak bisa pakai air. Apakah karena tidak ada atau karena tidak mampu pakai air, atau ada doror ketika pakai air, apakah karena sakit atau cuaca yang sangat dingin. Ada dikhawatirkan kalau kita pakai itu air, maka kita akan haus atau akan hilang harta, atau kalau kita pakai air itu akan menyebabkan jiwa kita hilang, yaitu bertambah sakitnya atau semisalnya. Atau yang belum sebutkan, tidak mampu untuk membeli air. Ada air, kita punya uang, tapi airnya dijual oleh orang. Air ini kita bisa dapat harganya berlipat. Ini boleh bertayamum. Itu syarat yang pertama. Kemudian beliau sebutkan masalah kelengkapannya, masih di syarat pertama itu, yaitu bagaimana kalau kita bisa pakai air di sebagian badan, tidak cukup untuk sebagian yang lain. Ini sebagai penutup dari pembahasan di syarat yang pertama. Kata beliau rahimahullah, fa in amkanahu isti'maluhu fi ba'di badanihi. Kalau memungkinkan kita pakai air di sebagian badan kita, di sebagian badan, awwajada ma'an la yakfihi li toharatih, atau dia dapat air tapi tidak cukup untuk toharoh. Misalnya kita junub, air ini hanya kita bisa pakai wudhu misalnya, tidak bisa dipakai mandi, tidak cukup. Apa harus kita lakukan? Atau anggaplah ada air hanya cukup untuk mencuci tangan, berkumur-kumur dan mencuci wajah. Kita sudah perkirakan tidak bisa yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Kata penulis, ista'malahu wa tayammamal lil baqi. Dia pakai, kemudian sisanya dia tayamum. Dia pakai ini air itu yang sedikit itu, kemudian sisanya apa? Bertayamum. Yang tidak cukup tadi air. Ini Masya Allah pendapat, tentunya belum berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Itu yang kita mampu, maka itu yang kita lakukan. Ini firman Allah dalam Al-Quran. Demikian pula di dalam hadits yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim
Nabi SAW bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tum." Kalau saya perintahkan kalian dengan suatu perintah, maka lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Yang kita mampu mencuci sebagian badan, menyiram sebagian badan, maka yang lainnya sisa apa? Tayamum. Yang lainnya sisa tayamum. Ini dalil yang beliau pegang dalam masalah ini. Tentunya itu yang Masya Allah yang lebih cocok. Ini juga yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jadi kita mampu menggunakan air di sebagian badan kita, itu yang wajib. Adapun sisanya, maka kita bertayamum. Sebagaimana dalam sholat juga seperti itu. Karena agama itu adalah agama yang mudah. Agama kita, agama Islam adalah agama yang sangat mudah sekali. Tidak ada kesulitan sama sekali. Tidak ada, semuanya ada kemudahannya. Di wudu seperti itu, di mandi sama, di sholat juga sama. Semua akan datang nanti. Termasuk syarat sahnya sholat, itu kan kita harus berdiri kalau sholat wajib. Tidak boleh duduk, tidak boleh berbaring kalau mampu untuk berdiri. Tapi kalau tidak mampu berdiri, boleh duduk. Tidak mampu duduk, boleh berbaring. Itu kemudahan agama kita. Kata Nabi SAW, "Inna din yusrun." Agama ini mudah. Agama Islam itu sangat mudah. Sangat mudah. Iya. Ini diantara bentuk kemudahannya. Kalau kita dapat sebagian air untuk sebagian badan kita, maka kita siram atau kita cuci yang kita bisa cuci, sisanya tayamum. Sisanya tayamum. Ini Masya Allah. Iya. Ini terkait dengan syarat yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau, "Asani al-waqt." Yang kedua, boleh kita bertayamum kalau sudah masuk waktu. Misalnya sekarang mau sholat zuhur, tidak ada air, tidak ada air, tidak boleh kita tayamum sebelum masuk waktu zuhur. Kita harus tunggu air dulu sampai masuk waktu zuhur. Ketika adzan tidak ada air, boleh kita bertayamum. Ini syarat kedua ini. Syarat kedua ini diperselisihkan oleh para ulama. Demikian pula cabang-cabang yang belum sebutkan sebentar, setelahnya itu diperselisihkan. Cuman supaya perselisihannya kita bisa memahami dengan cepat, sebab perselisihan mereka adalah karena ada satu masalah yang para ulama madhab sendiri berselisih dalam masalah itu, yaitu pertanyaan yang mereka sering ajukan, apakah tayamum ini dia hanya membolehkan sholat atau mengangkat hadas? Itu pertanyaannya. Ketika kita junub atau ketika kita berhadas, buang air kecil ataupun air besar, kemudian kita tidak dapat air, kita bertayamum. Apakah ketika kita bertayamum ini itu mengangkat hadas atau hanya membolehkan saja kita sholat? Itu pertanyaannya. Para ulama dalam menentukan jawabannya berselisih pendapat. Berselisih pendapat. Ada di antara para ulama rahimahumullah, mereka berpendapat bahwa tayamum itu mubihun lis-sholah, membolehkan sholat, tidak mengangkat hadas. Tayamum itu membolehkan sholat, tidak mengangkat hadas. Tidak mengangkat hadas. Itu diantara para ulama ada yang berpendapat seperti itu. Di antara ulama yang lain lagi, mereka berpendapat bahwa tayamum itu rafi'un lil hadas, mengangkat hadas. Bukan hanya sekedar membolehkan sholat, tapi mengangkat hadas. Artinya kalau hadasnya terangkat, dia junub, tayamum, terangkat junubnya. Atau dibuang air kecil atau air besar, wudu, tayamum, terangkat hadasnya. Ini pendapat yang kedua. Sehingga kalau dibilang terangkat hadas,
maka syarat masuknya waktu sebentar itu tidak dipersyaratkan. Karena walaupun belum masuk waktu, boleh dia bertayamum untuk mengangkat apa? Hadatnya. Nah, dari dua pendapat ini, kalau pendapat yang pertama mubihun, itu pendapat orang Syafi'iyah yang mereka katakan seperti itu. Dan pendapat yang kedua itu merupakan pendapat Imam Ahmad. Demikian pula merupakan madhab dari Abu Hanifah, ya. Dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Demikian pula ini dipilih oleh Syekh Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin, bahwa tayamum itu mengangkat hadas, bukan hanya sekedar membolehkan sholat, tapi dia mengangkat hadas. Kenapa? Ini pendapat yang kedua ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekh Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin, ini yang kuat. Kenapa? Karena di dalam ayat, demikian pula di dalam hadis, Nabi SAW mengatakan bahwa tayamum itu toharonya seorang muslim. Yang namanya toharo berarti mensucikannya, mengangkat hadatnya sebagaimana wudu. Sama. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait dengan hal tersebut, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. Allah Subhanahu wa taala ini terkait dengan tayamum, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuk mempersulit kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan kalian. Dibilang mensucikan. Demikian pula dalam hadis Nabi SAW katakan, waju'ilat liyal ardu masjidau wa tahura, dan dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid, tempat sujud dan toharo. Dan toharo berarti tayamum ini kalau tidak ada air mengangkat hadas. Ini pendapat yang benarnya. Nah, kalau ini yang benarnya, kita masuk di masalah sekarang. Apakah dipersyaratkan tayamum itu masuknya waktu? Tidak dipersyaratkan. Itu pendapat yang kuat. Kapan kita junub berhadas walaupun belum masuk waktu, tidak ada air, boleh kita bertayamum. Apakah karena mau membaca Al-Quran atau mau yang lain? Iya, boleh bertayamum. Kata beliau rahimahullah berikutnya, fala yatayammamu li faridatin qabla waqtiha. Ini cabangnya ini. Maka jangan dia bertayamum untuk sholat wajib sebelum waktunya. Yang kuatnya boleh walaupun sebelum waktunya. Jadi sudah mau nanti sholat duhur, kita bertayamum. Iya. Masuk adzan, boleh kita masuk masjid untuk sholat duhur dengan tayamum sebelum waktunya tadi. Boleh, kecuali pada waktu adzan keluar air, maka wajib kita batalkan karena nanti akan disebutkan pembatal tayamum. Akan disebutkan pembatal tayamum. Jadi yang kuat di sini kita tidak ikut penulis. Yang mengingkari dan berpaling dari sini bukan hanya mereka, tapi memang sebagian pengikut orang Hanabilah menyelisihinya. Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Jadi kata beliau, tidak boleh bertayamum untuk sholat wajib sebelum waktu. Yang benarnya boleh. Yang benarnya apa? Boleh. Kemudian kata beliau, wala linafilatin fi waqtin nahi anha. Tidak boleh juga katanya bertayamum untuk sholat sunnah di waktu terlarang. Yang kuatnya boleh. Tidak ada larangannya. Karena tayamum ini pengganti wudhu. Kan boleh kita berwudhu walaupun di waktu terlarang. Demikian pula tayamum sebagai pengganti wudhu. Boleh bertayamum walaupun di waktu terlarang. Itu yang benarnya. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Karena dalilnya lebih kuat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Demikian pula yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Ibnu Baz sebagaimana yang kami sebutkan barusan. Jadi syarat kedua ini tidak dipersyaratkan yang kuatnya. Tidak harus masuk waktu. Kemudian as-salit yang ketiga, an-niyah. Dalam bertayamum seorang harus berniat tentunya. Niat adalah syarat sahnya dalam bertayamum. Karena Nabi SAW bersabda, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya.
dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan berdasarkan hadis tadi. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian pembahasan cabang berikutnya kata beliau, fa in tayammama li nafilatin lam yusalli bihi faridatan wa in tayammama li faridatin falahu fi'luha. Kata beliau, kalau dia bertayamum untuk sholat sunnah, maka tidak boleh dia pakai untuk sholat wajib. Jadi kalau kita bangun subuh bertayamum untuk sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, sebentar kalau mau sholat subuh wajib bertayamum lagi. Berdasarkan ini pendapat, katanya siapa yang bertayamum untuk sholat sunnah, maka tidak boleh dia pakai untuk sholat wajib. Tidak boleh. Ini pendapat lemah. Karena kenapa? Tayamum pengganti wudhu. Boleh nggak kita wudhu untuk sholat sunnah dan kita pakai untuk sholat wajib? Boleh nggak? Boleh. Maka demikian pula tayamum, karena ini pengganti, menduduki kedudukan siapa? Yang dia gantikan. Tentunya itu pendapat yang kuatnya. Wa in tayammama li faridatin, kalau dia tayamum untuk sholat wajib, boleh katanya untuk melakukan dengan tayamum itu sholat sunnah. Apa bedanya? Seharusnya kan tidak dibedakan. Sebagaimana kita tayamum untuk sholat wajib, boleh untuk sholat sunnah, demikian pula sebaliknya. Demikian pula apa? Sebaliknya. Jadi apa yang beliau sebutkan ini adalah pendapat yang tidak kuat. Yang benarnya dia tayamum boleh untuk sholat sunnah, kemudian dia lanjut sholat wajib. Boleh dia bertayamum untuk sholat wajib, kemudian dia lanjutkan untuk sholat apa? Sunnah. Sebagaimana wudhu seperti itu. Itu tentunya yang kuat, insya Allah sesuai dengan dalil dan secara akal juga seperti itu masuk. Wa fi'lu ma syaa minal faraid wan nawafil, dan melakukan apa yang diinginkan dari kewajiban-kewajiban, yaitu dari sholat-sholat wajib dan sholat-sholat sunnah, hatta yakhruja waktuha, sampai keluar waktunya. Itu pertanyaan sekarang, apakah kalau keluar waktunya batal tayamum? Sekarang ada orang bertayamum untuk sholat subuh. Waktu sholat subuh itu kapan? Mulai dari terbit fajar sampai matahari apa? Terbit, kan begitu. Kalau bulatan matahari sudah ada di atas permukaan laut, keluar waktu subuh. Keluar waktu subuh. Berarti sebentar ini tidak boleh dia pakai sholat duhur yang dia tayamum tadi itu. Ini masalah sama, dibangun di atas pendapat apakah tayamum membolehkan sholat atau mengangkat hadas. Kita sudah kuatkan pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa tayamum mengangkat hadas, bukan hanya sekedar membolehkan sholat. Jadi kalau kita sudah bertayamum untuk sholat subuh, walaupun keluar waktunya, kalau tidak batal, boleh kita pakai untuk apa? Sholat duhur, boleh. Boleh kita pakai untuk sholat duha misalnya, setelah matahari naik. Boleh, itu pendapat yang kuat. Itu pendapat yang kuat. Kemudian ar-rabi, yang keempat, ini yang terakhir ya. Yang terakhir, kemudian kita akan tutup pembahasan tayamum, alhamdulillah. Setelah itu kita akan masuk di bab al-haid pertemuan berikutnya. Ar-rabi, yang keempat, syarat tayamum at-turab, tanah. Fala yatayammama illa biturabin tahir lahu gubar, maka tidak boleh dia bertayamum kecuali dengan tanah yang suci yang ada debunya. Pendapat ini Masya Allah sudah lewat pembahasan kita. Sebenarnya ini pendapat dibangun di atas ayat fatayammamu so'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan so'id yang suci. So'id di sini para ulama berselisih pendapat dalam menafsirkannya. Apa itu so'id? Ada dari ulama yang menafsirkan as-so'id ay at-turab. So'id artinya tanah yang ada debunya. Itu pendapat pertama. Di antara ulama lain lagi ada yang berpendapat as-so'id adalah kullu ma tasa'ada alal ardh.
setiap yang ada di atas permukaan bumi. Dan pendapat yang kedua ini, tafsir yang kedua ini, itulah yang benarnya. Kita sudah uraikan di awal dulu. Maka syarat keempat ini tidak berlaku. Ini adalah yang dipegang oleh dalam pendapat madhab orang Hanabilah, pengikut Imam Ahmad dalam satu riwayat. Dan yang benarnya tidak dipersyaratkan tanah. Tidak dipersyaratkan apa? Tanah. Boleh semua yang berada di atas permukaan bumi. Kita sudah sebutkan sebelumnya, boleh di tembok dan yang semisalnya. Lahu gubar, kata beliau, kalau tohir jelas harus suci. Adapun memiliki debu, ini tidak harus. Yang penting di atas permukaan bumi. Selesai. Terakhir, wa yubtilu tayammum ma yubtilu taharatul ma. Batal tayamum dengan apa yang membatalkan bertoharo dengan air. Itu apa yang membatalkan wudu, itulah pembatal tayamum. Apa yang membatalkan wudu, itulah pembatal apa? Tayamum. Jadi kita sudah bahas dulu ya. Buang air kecil, air besar, atau kentut, atau apa yang keluar dari seorang perempuan berupa darah haid, darah istihadah, darah nifas. Semua itu adalah membatalkan apa? Wudu. Maka itu juga membatalkan apa? Tayamum. Sama. Wa khurujul waqt, dan kata beliau, dan keluarnya waktu. Yang benarnya tadi enggak. Keluarnya waktu enggak membatalkan tayamum. Wal qudratu ala istimalil ma, dan mampu menggunakan air tentunya. Kalau kita sudah mampu pakai air, menggunakan air, batal tayamumnya karena harus apa? Mandi. Kalau junub, kalau wudu ya harus apa? Wudu. Jadi kalau ada air, batal tayamum. Batal tayamum. Wa in kana fis shalah, bahkan kata beliau walaupun dia lagi sholat. Misalnya tadi maghrib kita tayamum, tidak ada air sama sekali, tayamum. Lagi sholat turun air hujan, kita dengar, wajib kita batalkan sholat. Karena kenapa? Tadi kita boleh sholat pakai tayamum karena tidak ada air. Sekarang sudah ada air. Ini walaupun dalam sholat. Adapun setelah sholat tidak perlu diulangi. Ada air setelah kita sholat dengan tayamum, tidak perlu kita ulangi. Karena memang diizinkan kita sholat dengan tayamum kalau tidak ada air. Sekarang ini pembahasannya paling puncaknya adalah saat sholat ada air. Saat sholat ada air. Apalagi kalau sebelum sholat tiba-tiba ada air. Disepakati oleh para ulama, wajib kita batalkan tayamum dan berwudu. Alhamdulillah selesai pembahasan tayamum. Setelahnya kita akan masuk di bab terakhir ya. Sisa satu bab lagi. Di sini kita akan masuk di pembahasan sholat, yaitu bab tentang haid. Demikian pula nanti darah nifas insyaallah. Masih banyak waktu? Kita tidak lanjutkan setelahnya ya, supaya lebih diutuhkan ke depannya. Baik, kita masuk di tanya jawab. Ini ada pertanyaan pertama. Bagaimana hukum merayakan tahun baru dengan cara mengadakan dzikir akhir tahun? Iya, Masya Allah. Perlu kita ketahui bahwa kita umat Islam punya syariat tersendiri. Kita umat Islam punya syariat tersendiri yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Kemudian kata Allah, kami jadikan kepadamu di atas syariat. Di atas syariat. Minal amri, dari perkara agama ini. Jadi Nabi kita punya syariat tersendiri. Kita yang mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW, ada kita syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita. Al-Quran ada. Ada 114 surat di Al-Quran. Ya kan?
Hadits Nabi SAW sangat banyak beredar di tengah kaum muslimin. Kata Allah, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri." Kami jadikan engkau itu di atas syariat dari urusan ini. Apa kewajiban Nabi kita dan kewajiban kita umat Islam? Kata Allah, "Fattabi'ha." Itu yang wajib kamu ikuti. Itu yang wajib kamu ikuti. Syariat itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, wajib kamu ikuti. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Jangan kamu ikuti hawa nafsu orang yang tidak punya ilmu, yang hanya orang semangat niat baik saja. Jangan kamu ikuti itu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Allah yang melarang kita untuk mengikuti hawa nafsu orang. Orang yang membuat syariat dari pemikirannya. Bahkan kita dilarang untuk condong kepada mereka. Jangan mengikutinya. Condong, jangan. Tidak boleh kita condong kepada orang-orang kafir. Tidak boleh. Ketika ada orang kafir merayakan tahun barunya, tidak boleh kita condong kepadanya. Condong saja tidak boleh. Bukan saya yang larang, Pak, tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga. Kata Allah, "Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar." Jangan kamu condong kepada orang-orang yang dolim, sehingga dengan sebab itu kalian akan disentuh oleh api neraka. Jangan condong kepadanya. Ini larangan dalam Al-Quran. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala memanggil kita orang-orang yang beriman. Haramnya kita mengikuti dan mendukung orang-orang Yahudi dan Nasoro. Haram bagi kita orang Islam, orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'a ba'd." Wahai orang-orang beriman, kita semua dipanggil oleh Allah. Ana, antum, kaum muslimin semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, laki-laki dan perempuannya. Setelah kita dipanggil, ada larangan setelahnya. Kata Allah, "La tattakidul yahuda wan nasara awliya." Jangan kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasoro sebagai orang yang kalian cintai, yang kalian bela, yang kalian bantu, yang kalian ikuti. Kata Allah, Allah larang. Allah Subhanahu wa taala yang melarang kita. Demikian pula di dalam firman yang lain kata Allah, "Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu." Jangan kalian mengikuti hawa nafsu sekelompok orang yang telah sesat. Tidak boleh. Itu Al-Quran bilang. Jangan sampai ada yang bilang, itu ustaz sana yang bilang larang. Bukan saya, Al-Quran yang larang kita. Al-Quran yang larang kita. Itu sudah ada dari dulu. Dari dulu. Karena sebagian orang, ada juga yang bilang, jangan ikuti itu ustaz, kemarin sore baru lahir. Cocok, kita baru lahir, tapi Al-Quran sudah lama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita. Dengan ayat tadi yang kita baca, sudah berapa ayat tadi? 4. Kita tambah lagi dengan hadis dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka itu dari mereka. Maka itu dari mereka. Dengan dalil ini disepakati oleh para ulama rahimahumullah, haram ikut meramaikan perayaan orang kafir. Haram merayakan dan ikut meramaikan perayaan orang kafir. Apakah dengan perkara duniawi, misalnya bakar jagung sampai 00, haram. Karena itu masuk meramaikan. Allah bilang, "Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu." Jangan condong kepada orang dolim. Condong pada orang dolim. Mereka dolim. Iya. Haram bakar jagung. Apalagi dengan melakukan zikir akhir tahun. Ini lebih besar kemungkarannya daripada bakar jagung. Saya tidak membolehkan bakar jagung, tapi zikir ini lebih besar daripada bakar jagung. Kenapa? Karena ketika orang berzikir di malam tahun baru,
itu ikut merayakan dan membuat syariat baru. Kita bertanya kepadanya, apakah pernah Nabi mengumpulkan para sahabat untuk berzikir di malam tahun baru? Itu pertanyaan pertama. Kalau dia jawab iya, dusta. Kan tidak pernah. Mau dicari satu huruf pun tidak ada. Akan didustakan oleh sejarah. Iya, akan didustakan oleh sejarah. Karena Nabi diangkat menjadi Rasul dan Nabi Allah itu selama 23 tahun tidak pernah merayakan tahun baru. Tidak pernah. Para sahabat apakah ada yang melakukannya? Tentunya tidak. Imam 4 tidak pernah. Tidak pernah. Karena ini adalah perkara baru yang orang baru adakan. Dan walaupun niat baik, ini bahaya, ini niat baik. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Wa man istahsana faqad syarra." Siapa yang melakukan sesuatu dengan niat baik, maka sungguh dia telah membuat syariat. Membuat syariat. Nabi tidak ajarkan, tapi dia lakukan karena baik. Daripada hanya bakar jagung, lebih baik zikir. Kan niat baik. Siapa yang mengadakan sesuatu karena niat baik, maka sungguh dia telah membuat syariat. Dan membuat syariat yang baru itu dosanya besar. Karena sama dengan menuduh bahwa Nabi SAW khianat terhadap risalah. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, "Man ibtada'a bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Siapa yang mengadakan sebuah bid'ah, perkara baru dalam agama yang tidak pernah Nabi lakukan, tidak pernah para sahabat, tidak ada juga Imam 4 lakukan, maka sungguh dia telah menuduh Muhammad telah khianat terhadap risalah. Berarti sama dengan dia katakan ini tidak disampaikan oleh Nabi. Naudzubillah. Nabi meninggal itu setelah agama itu sempurna. Siapa yang menyandarkan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, termasuk zikir di akhir tahun, di awal tahun, dia sandarkan pada syariat, maka dia telah menuduh Nabi berkhianat. Ini sebenarnya ada syariatnya, tapi Nabi tidak sampaikan kepada kita. Ini bahaya. Menuduh Nabi berdusta. Ini bahaya. Makanya saya bilang dosa zikir awal tahun ini lebih besar dosanya daripada bakar jagung. Walaupun itu juga salah. Tapi kalau dibanding itu, makanya seorang muslim tidak ikut dalam hal tersebut. Seorang muslim dia hanya ikut apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kerjakan. Tidak ikut bersama orang-orang yang lalai di malam hari itu. Bahkan kita tidak begadang. Kalau bisa tidur cepat. Karena orang yang beriman itu, kata Allah Subhanahu wa taala, la yashhaduna zur, tidak menyaksikan kemungkaran. Karena masalahnya orang yang menyaksikan dan ridho itu sama dengan pelaku. Orang yang menyaksikannya dan ridho sama dengan pelakunya. Kecuali tidak bisa tidur karena banyak bunyi. Itu lain cerita. Lain cerita. Adapun ikut tunggu sampai jam 00, itu masuk. Itu masuk. Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum maka mereka darinya. Darinya. Itu tidak boleh dilakukan oleh orang muslim yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat. Untuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu wallahu alam. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana dengan hadis ini? Surga di bawah kaki ibu. Apakah hadis ini sahih? Insyaallah. Hadis ini, hadis yang disebutkan ini, orang yang sering ucapkan, sering bawakan bahwa surga itu di bawah kaki ibu. Hadis dengan lafaz yang disebutkan itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Abi di Al-Kamil kitab beliau. Dalam sanadnya ada rawi yang bernama Musa ibn Muhammad ibn Atta. Rawi ini pendusta.
Kalau ada rawi yang bernama Musa ibn Muhammad bin Atha, ini adalah rawi pendusta, suka membuat hadis palsu. Hadis surga di bawah telapak kaki ibu, itu hadis palsu. Hadis palsu. Iya, kata Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullahu taala, iya, terkait dengan rawi ini, dia adalah kadzabahu Abu Zur'ah wa Abu Hatim. Dia dianggap pendusta oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Qala Ibnu Hibban, berkata Ibnu Hibban, la tahillu riwayah anhu kana yada'ul hadits. Tidak halal meriwayatkan dari rawi ini. Tidak halal, haram kita meriwayatkannya karena dia suka membuat hadis palsu. Tidak halal meriwayatkan darinya. Tidak halal meriwayatkan hadis darinya. Dan berkata Ibnu Adi, kana yasrikul hadits. Orang ini suka mencuri hadis. Suka mencuri hadis. Nah, kalau ada hadis yang seperti ini dibuang, tidak boleh diamalkan. Tidak boleh diamalkan. Itu hadis palsu. Tidak diragukan bahwa kita, masya Allah, sangat dianjurkan untuk berbuat baik kepada ibu. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabbu ilallah. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau bilang as-salatu fi waqtiha. Kamu salat pada waktunya. Beliau bertanya lagi, summa ay, kemudian apa? Lagi setelahnya. Beliau bilang setelahnya ini yang kedua, setelah salat 5 waktu. Beliau bilang apa? Birru al-walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini yang kedua. Datang juga seorang lelaki dalam hadis Abu Hurairah bertanya kepada Nabi SAW. Dia bilang, man abaru, siapa yang harus saya berbuat baik kepadanya? Kata Nabi, ummuk, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Bapakmu. Ini hadis-hadis yang sahih. Ini cukup untuk menjelaskan bahwa kita wajib taat kepada orang tua, khususnya ibu, ya, selama dia menyuruh kita kepada hal yang baik, bukan maksiat. Bukan maksiat. Adapun hadis yang ditanyakan itu hadis palsu. Itu adalah hadis palsu. Tidak boleh kita sebutkan kecuali untuk menjelaskan palsunya. Tidak boleh kita sebutkan kecuali untuk menjelaskan palsunya. Apakah hanya dengan, pertanyaan berikutnya, apakah hanya dengan mengusap wajah dan telapak tangan dengan debu hadat bisa hilang? Iya, itu kan sudah dibilang tadi, dia mengangkat hadat. Mengangkat hadat. Tapi jangan sampai salah paham ya. Artinya kalau saya buang air kecil cukup tayamum, tidak perlu bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Kalau kita buang air kecil atau besar harus diusap. Kalau tidak ada air kita pakai batu atau pakai tisu. Tempat keluarnya. Setelah itu kalau kita mau sholat kita bertayamum. Itu namanya mengangkat hadat. Mengangkat hadat. Bagaimana tata cara tayamum dengan sebagian air yang jika tidak cukup dilanjutkan dengan tayamum, misalnya air cuma cukup sampai lengan sampai tangan ya, bagaimana melanjutkan dengan tayamum? Kita usap di atasnya. Kita usap di atasnya. Kan sama dengan sebelumnya Anda mungkin sudah pernah jelaskan, kalau ada luka, ada perban, kita mandi atau kita cuci tempat yang mampu kita cuci, yang atasnya itu apa? Yang lainnya apa? Usap. Yang lainnya usap. Itu maksudnya tayamum di atasnya. Maksudnya kita usap sisanya. Kita usap sisanya. Ada pertanyaan berikutnya, apa hukum memakai barang atau pakaian yang dibeli menggunakan uang suap, hasil suap, dan bagaimana cara agar terlepas dari dosa tersebut? Apakah barang itu harus dibuang? Tentunya pertama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mengetahui itu hal yang diharamkan. Bahkan suap menyuap itu dosa besar. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan dari kami. Seperti menyuap.
Itu bukan dari kami, itu dosa besar. Maka cara kita untuk lepas darinya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun barang yang ada sebelumnya, kalau kita mampu berlepas darinya dengan memberikan kepada orang miskin, alhamdulillah. Iya, itu alhamdulillah. Itu yang kita lakukan, bukan dibuang. Tapi kita berikan kepada siapa? Orang miskin atau kepada kebutuhan umum, kepada kebutuhan umum. Bagaimana cara bertobat yang benar agar tidak kembali dosa itu? Itu tadi sama dengan melanjutkan, kita berjanji dalam diri kita untuk tidak kembali kepadanya dan meninggalkan hal-hal yang akan mengantarkan kepada dosa tersebut, supaya kita tidak jatuh lagi di dalamnya. Supaya kita tidak jatuh lagi di dalamnya. Ini sebelum saya lanjutkan pertanyaan, mumpung saya ingat, ini taklim terakhir. Karena ada surat edaran pemerintah, kita mulai tanggal 24 itu tidak boleh mengadakan acara yang mengumpulkan banyak orang. Dari tanggal 24 sampai tanggal 3 Januari. Jadi kita libur. Supaya diketahui oleh jamaah bahwa kita tidak taklim selama tanggal itu. Selama tanggal itu. Jadi ini terakhir ya, malam hari ini. Pekan depan, kemudian depan lagi mungkin tidak ada. Tidak ada taklim sampai pemerintah selesai dari apa yang mereka keluarkan aturan untuk kita. Dan kita selalu taat ya. Saya ingatkan, walaupun sebagian orang ada mengatakan ini dolim pemerintah apa. Tidak, perlu kita yakini sebagai seorang muslim bahwa tasarruf al-amir itu manutun ala maslahatir ra'iyah. Itu selalu kita harus pahami. Peraturan yang dibuat oleh penguasa itu diikat dengan maslahat untuk rakyat. Walaupun ada sebagian orang yang terdolimi dengan hal tersebut, tapi itu untuk maslahat masyarakat. Untuk maslahat. Makanya kita jalankan. Jadi di tanggal yang itu kita tidak mengadakan keramaian. Ya, jadi kita nanti tidak perlu kita tanya dan kita datang. Jubah ini ada pertanyaan berikutnya, Ustaz. Jubah saya dikencingi kucing. Lalu saya mendirikan sholat. Apakah sholat saya sah? Sholat sah. Karena kencing kucing, ketika kucing kencingi baju atau pakaian kita, atau celana kita, atau sarung kita, maka dia tidak najis. Nabi ditanya dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang kucing. Kata Nabi SAW, innaha minat tawafina alaikum. Itu termasuk yang berlalu lalang di tengah kalian. Artinya tidak najis. Itu tidak najis. Dimaafkan dalam syariat kita. Dimaafkan dalam syariat kita. Jadi solat kita sah. Solat kita sah. Walaupun ada kencing kucing. Apakah dalil tentang surat Al-Mulk mampu menyelamatkan dari siksa kubur? Sahih? Sahih. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika belum menyebutkan tafsir surat Al-Mulk. Apakah membunuh sesama muslim dengan cara disengaja hukumnya kekal dalam neraka? Iya. Jangan sampai menjurus ke pemerintah. Saya tidak mau jawab. Karena itu urusan pemerintah. Antum harus tanyakan ke mahkamah, ke pengadilan, bukan saya. Iya, bukan saya. Antum masalah yang begini tidak boleh ditanya ustaz. Sebagian orang tanya kepada ustaz. Ada sebagian yang berbicara. Itu tidak wajar. Itu mendahului pemerintah. Pemerintah membunuh orang, itu urusan mereka. Salah atau tidaknya, tanyakan di mahkamah, bukan di ustaz. Karena kita lihat sekarang ini ada ustaz berbicara, itu dia tidak tahu kadar dirinya. Dia dudukkan dirinya sebagai mahkamah. Tidak boleh. Seorang dai itu selalu berjalan di bawah pemerintah yang sah.
Walaupun itu kemungkaran, walaupun dia pukul punggung kita, wajib taat kita. Wajib taat. Itu yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Karena kalau kita mendahului mereka, akan terjadi kemungkaran yang banyak, kerusakan yang banyak. Jadi masalah-masalah seperti ini, kita tidak mau jawab kalau dia punya dua mata pedangnya ini, pertanyaan. Karena kalau dijawab, bisa dipakai untuk menyerang orang, pemerintah. Kita harus sadar terus itu, tidak boleh lalai. Bagaimana hukumnya pada keadaan junub, tapi pada saat mau mandi kondisi cuaca dingin? Apakah sah sholatnya hanya langsung wudhu, setelah cuaca tidak dingin baru mandi wajib? Sah. Sah, kan itu dia punya apa? Udzur. Punya udzur. Walaupun kalau dia bertayamum untuk mandinya, kemudian wudhu untuk sholat, tidak apa-apa juga. Itu lebih bagus. Itu dia bertayamum karena tidak bisa mandi. Kemudian nanti dia berwudu karena bisa pakai air untuk wudu. Boleh hal tersebut. Dan kalau dia hanya tayamum saja tidak berwudu, boleh juga. Cuman tidak boleh beramal dengan sangkaan. Harus apa? Oh, Masya Allah. Ada sumbangan dari atas. Masya Allah. Tidak apa-apa, di atas ini banyak keajaiban. Baik. Cuman Masya Allah, saya baru dikasih tahu kemarin itu, ada yang mengeluh bahwa akhwat suka bercerita di atas. Ternyata tidak begitu tahu. Masya Allah. Iya, saya ada curhat juga dari yang lain, ternyata tidak begitu. Mereka kalau taklim dengar. Hanya saja kalau sudah sesi tanya jawab, mulai menyingkir sedikit. Tanya-tanya kepada temannya. Iya, ternyata saya salah mungkin. Jadi saya mohon maaf kepada orang di atas. Tapi ini nyata ya, saya dikasih sumbangan. Iya. Apa hukum bagi seorang makmum yang membesarkan suara pada saat takbir? Itu imam takbir ya, Allahu Akbar. Makmum juga apa? Allahu Akbar. Boleh. Tidak ada masalah, yang penting dia tidak ganggu tetangganya. Kalau dia bertakbir mengganggu tetangganya, imam sudah takbir dia juga Allah, sampai orang lain, wih apa itu? Iya, tidak boleh dia mengganggu tetangga, tidak boleh dia mengganggu tetangganya. Tapi hukum asalnya boleh, tidak ada masalah. Yang paling ringannya, paling sedikitnya dia perdengarkan dirinya. Karena tidak ada solat kalau tidak melafadzkan takbir. Tidak ada solat. Siapa yang takbir di hati, tidak sah solatnya. Siapa yang takbirnya di hati, tidak sah solatnya. Itu disepakati oleh para ulama. Jadi paling sedikit kita gerakkan lisan. Perdengarkan diri kita. Kalau dilafadzkan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuman jangan mengganggu tetangga. Sudah? Tidak boleh satu lagi? Tidak boleh? Oh, baiklah. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.